Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak, selamat jumpa kembali pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Dan untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang membuat media promosi usaha makanan fungsional. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, memahami fungsi dan tujuan media promosi produk hasil usaha pengolahan makanan fungsional yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global. Kedua, memahami bentuk-bentuk media promosi produk hasil usaha pengolahan makanan fungsional yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar global. Dan yang ketiga adalah memahami pemilihan media promosi yang tepat. Promosi merupakan salah satu variabel dalam bauran pemasaran yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam memasarkan produk jasa. Jadi kegiatan promosi bukan saja berfungsi sebagai alat komunikasi antara perusahaan dengan konsumen, melainkan juga sebagai alat untuk mempengaruhi konsumen dalam kegiatan pembelian atau penggunaan jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Jadi tujuan promosi antara lain menyebarkan informasi pada target pasar potensial, kemudian juga untuk mendapatkan kenaikan penjualan atau profit atau laba, untuk mendapatkan pelanggan baru dan menjaga kesetiaan pelanggan, dan juga untuk menjaga kestabilan penjualan ketika terjadi lesu pasar. Berikut ini terdapat beberapa fungsi promosi, antara lain 1. Informing atau memberikan informasi. Promosi merupakan sarana untuk mengenalkan produk kepada konsumen. Promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat merek, serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Jadi promosi menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek yang diiklankan kepada konsumen dengan mengajarkan manfaat-manfaat baru dari merek yang telah ada. Fungsi kedua adalah persuading atau membujuk. Media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersepsikan pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Lebih sering promosi berupaya untuk membangun permintaan sekunder, permintaan bagi merek perusahaan yang lebih spesifik. Fungsi ketiga adalah reminding atau mengingatkan. Iklan menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Saat kebutuhan muncul yang berhubungan dengan produk dan jasa yang diiklankan, dampak promosi di masa lalu memungkinkan merek pengiklan hadir di benak konsumen. Fungsi yang keempat adalah adding value atau menambah nilai. Terdapat 3 cara mendasar di mana perusahaan bisa memberi nilai tambah bagi penawar-penawar mereka: inovasi, penyempurnaan kualitas, atau mengubah persepsi konsumen. Ketiga komponen ini akan menambah nilai tersebut benar-benar independen. Promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, dan lebih bergengsi, serta bisa lebih unggul dari tawaran pesaing. Dan fungsi yang kelima adalah assisting atau mendampingin upaya-upaya lain dari perusahaan. Jadi periklanan merupakan salah satu alat promosi di mana promosi membantu perwakilan penjualan.
Iklan akan mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wirausaha sebelum melakukan kontak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Jadi promosi penjualan akan memberikan informasi, memberi pengaruh, dan mengingatkan target pasar akan jasa atau produk yang bisa diterima dan dibeli oleh pasar. Nah, promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari pembeli. 4 bentuk respon ini dikenal dengan istilah AIDA atau Extension, Interest, Desire, dan Action. AIDA memiliki 3 sifat, yaitu komunikatif, artinya bertujuan memberikan informasi dan menarik perhatian konsumen. Sifat kedua, insentif, artinya bertujuan untuk mempengaruhi pelanggan dengan nilai dan keistimewaan tertentu. Dan sifat yang ketiga adalah mengundang, artinya pembelian akan terjadi saat atau setelah promosi dilakukan. Strategi promosi penjualan. Strategi promosi penjualan memiliki fungsi yang berbeda sesuai dengan tujuan, yaitu menargetkan pelanggan, memberi jawaban pelanggan, dan membentuk insentif pembelian. Tujuan yang berbeda tersebut akhirnya menimbulkan kegiatan strategi promosi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Ada periklanan atau advertising. Periklanan merupakan bentuk promo tidak langsung lewat berbagai media untuk mengajak konsumen untuk membeli produk. Yang kedua ada penjualan langsung, ada direct selling. Merupakan langkah untuk mengenalkan produk secara langsung kepada pembeli. Nah, pada tahapan ini pembeli bisa langsung merasakan dan memahami kegunaan serta cara memakai produk. Yang ketiga ada publikasi atau publication. Publikasi merupakan langkah untuk mendorong permintaan yang berupa konten komersial melalui berbagai media. Dan yang keempat adalah promosi penjualan atau sales promotion. Merupakan langkah untuk mendorong pelanggan dalam melakukan pembelian produk melalui board yang dibuka pada saat event tertentu. Strategi pemasaran produk makanan paling efektif untuk usaha makanan fungsional. Nah, berbicara tentang bisnis kuliner, memang tidak akan ada habisnya. Pasalnya, makanan adalah kebutuhan pokok setiap orang dan yang pasti akan selalu dicari dan dibutuhkan. Namun, bagaimana cara agar bisnis kuliner yang dijalankan memiliki nilai plus di mata konsumen dan berkesempatan meraih omset yang lebih tinggi? Nah, disinilah kita akan membahas beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk membantu meningkatkan usaha kuliner yang lebih baik lagi. Nah, strategi yang pertama adalah menggunakan kemasan produk yang eye skating. Visualisasi kemasan memiliki andil yang cukup penting dalam mengemas produk makanan yang dijual. Dengan menggunakan kemasan yang menarik mata, calon pembeli pun akan menjadi lebih tertarik untuk mencoba mencicipi makanan kita. Nah, saat ini ada banyak sekali referensi kemasan produk makanan yang bisa dijadikan sebagai contoh disesuaikan dengan target konsumen kita. Nah, sebagai contoh, apabila target konsumen adalah para generasi Z dan produk yang dijual berupa cookies atau makanan ringan, nah di sini kita bisa menggunakan kemasan
dengan desain yang unik, menarik, colorful, sehingga akan memberikan kesan yang ceria, menarik, dan mendatangkan peminat bagi pembeli. Yang kedua adalah menampilkan foto produk yang maksimal. Foto produk juga merupakan salah satu elemen terpenting dalam memasarkan produk kuliner, baik dipasarkan secara offline maupun secara online. Menampilkan foto produk yang ciamik akan sangat membantu dalam meningkatkan penjualan dan memasarkan bisnis kuliner. Untuk mendapatkan hasil foto yang maksimal, kita bisa menggunakan fotografer yang handal yang dapat menangkap produk makanan dari angle yang terbaik. Dan tidak hanya itu, setiap produk difoto pastikan juga menyertakan copywriting yang persuasif. Dan yang ketiga adalah membuat sebuah website untuk usaha kuliner kita. Saat ini, memiliki website merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis. Dengan memiliki website, kita bisa menjangkau audiens yang lebih luas dan dapat meningkatkan serta memanfaatkan pemasaran digital. Dengan membuat website, calon pelanggan juga akan lebih mudah menemukan bisnis kuliner kita dan melihat produk-produk apa saja yang kita tawarkan secara lebih mudah. Ada beberapa website builder yang gratis yang bisa digunakan untuk menjual secara online saat ini, seperti GoStore, ada Shopify, ada Squarespace, dan Wordsphere. Dan yang keempat adalah pasarkan bisnis kuliner Anda melalui media sosial. Nah, selain website, kita juga bisa memanfaatkan penggunaan media sosial sebagai wadah untuk memasarkan bisnis kuliner kita. Tak hanya dapat membantu memangkas biaya seperti menyewa tempat, media sosial juga terbukti dapat membantu strategi pemasaran produk makanan secara lebih efisien dan luas. Nah, ada beberapa contoh media sosial yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan bisnis kuliner kita. Contohnya ada Instagram, Shopping, ada Facebook, Marketplace, dan Google From Retail. Dan yang kelima adalah menggunakan layanan pesan antar. Salah satu kemudahan yang ada pada saat ini adalah tersedianya layanan pesan antar makanan yang dapat membantu bisnis kuliner kita untuk lebih dekat pada pelanggan. Nah, dengan adanya layanan pesan antar atau delivery online seperti GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood, maka pelanggan kita dapat membeli produk makanan kita kapanpun yang ia mau hanya melalui genggaman smartphone saja. Nah, selain itu kita bisa mendaftarkan kuliner bisnis kita melalui layanan tersebut. Dan yang keenam, kita bisa menggunakan jasa endorsement. Nah, endorsement di sini adalah salah satu strategi pemasaran di mana kita bisa meminta bantuan para influencer untuk mempromosikan produk yang kita jual. Biasanya influencer tersebut memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak di media sosialnya dan memiliki impression yang cukup baik atas konten yang mereka hadirkan. Nah, untuk menggunakan strategi endorsement, kita bisa memilah terlebih dahulu influencer yang tepat. Dan yang ketujuh adalah melakukan promosi yang unik dan menarik. Nah, menggunakan strategi promosi yang unik dan menarik serta anti mainstream dapat mendatangkan calon konsumen lebih banyak untuk bisnis kita. Ada bagian di mana kita dituntut untuk menjadi lebih kreatif sehingga dapat menimbulkan rasa penasaran pada khalayak ramai. Maka gunakanlah promosi secara unik dan menarik. Dan yang terakhir adalah mengadakan giveaway.
Dengan mengadakan giveaway dan bekerja sama dengan influencer, kita bisa mempromosikan produk kuliner kita secara cepat dan luas. Dalam event giveaway, kita adakan biasanya calon konsumen akan berlomba-lomba mengajak teman-temannya untuk meramaikan giveaway yang diadakan. Nah, ini sangat menarik untuk dicoba ya. Nah, strategi promosi dengan giveaway terbilang cukup booming nih saat ini. Karena dengan giveaway potensi promosi menjadi cukup viral. Dan siapa sih yang tidak suka dengan barang gratis? Nah, itulah 8 strategi pemasaran produk makanan yang bisa kita coba ketika kita mulai berkecimpung di bisnis kuliner. Bentuk-bentuk media promosi usaha makanan fungsional. Ada beberapa bentuk media promosi. Yang pertama adalah media internet. Media promosi terkini yang bisa digunakan adalah dengan menggunakan media internet. Nah, untuk melakukan promosi menggunakan media ini, kita bisa menggunakan media promosi seperti website, WA, BBM, Facebook maupun Instagram. Dan yang kedua ada brosur. Brosur dicetak apabila mengadakan suatu event tertentu, sehingga menjadi media promosi yang paling praktis dan menarik masyarakat. Yang ketiga, poster merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan promosi dan banyak dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis. Poster sangat berpotensi menarik perhatian yang melihat, makanya kita harus mendesain poster semenarik mungkin. Yang keempat, banner. Nah, sebagai salah satu media promosi, kita bisa memasang banner di tempat yang mudah dilihat oleh banyak orang. Dan yang kelima, televisi. Media promosi yang satu ini bisa menampung banyak sekali iklan. Dan hampir setiap rumah pasti mempunyai televisi. Sehingga praktis untuk media promosi. Dan yang terakhir, merchandise. Kreativitas dan ketepatan segmen pasar akan menjadi kunci. Nah, ada beberapa merchandise yang bisa digunakan seperti kalender, mug, topi, gantungan kunci, dan lain sebagainya. Prosedur pembuatan media promosi usaha makanan fungsional. Yang pertama, pemilihan media promosi pasar global. Terkait memilih media mana yang lebih efektif dan efisien dalam pemasaran, yang perlu kita lakukan adalah dengan melihat sasaran atau target audiens yang ingin dituju. Apakah itu anak-anak, remaja, orang dewasa, atau khalayak umum. Dengan begitu, kita bisa menentukan kira-kira dari media yang ada, mana kira-kira yang paling kita butuhkan dan yang paling tepat. Penjualan kepada pasar yang lebih luas dapat menjangkau tidak hanya konsumen saja yang akan datang, melainkan juga konsumen yang ada di luar kota, luar pulau, bahkan di luar negeri. Pemasaran dan penjualan dengan jangkauan yang lebih luas dapat menggunakan media online, yaitu bisa menggunakan internet. Pemanfaatan teknologi internet memungkinkan produsen melakukan pemasaran dengan penjualan langsung. Produsen memasang gambar dan informasi mengenai produk kerajinannya atau produk makanannya pada media sosial atau website. Gambar dan informasi harus menarik dan dapat dipahami oleh calon pembeli. Pembeli tertarik akan berusaha untuk menghubungi produsen.
Produsen dan konsumen selanjutnya akan berkomunikasi secara online untuk membuat kesepakatan pembelian dan cara pembayaran. Pembayaran dilakukan melalui bank, sedangkan pengiriman bisa melalui jasa pengiriman. Nah, untuk langkah-langkah prosedur pemilihan media promosi untuk pasar global, yang pertama adalah kita menentukan target pasar sesuai dengan promosinya. Target pasar sangatlah penting. Penentuan target pasar ini dapat dilakukan dengan melakukan klasifikasi terhadap target pasar. Klasifikasi target pasar menjadi beberapa kelompok, misalnya kelompok remaja, kelompok anak-anak, dan kelompok ibu rumah tangga. Yang kedua, menciptakan konten berkualitas dan sisipkan promosi secara tersirat. Konten berkualitas harus menggunakan kalimat-kalimat yang simpel namun tetap menarik target pasar. Konten dapat dikatakan berkualitas apabila mampu menarik minat target pasar untuk membeli. Nah, di sini kita bisa menyisipkan secara tersirat kalimat promosi yang mengarah pada produk yang dijual. Dan jangan terlalu vulgar untuk menyebutkan nama produk secara langsung. Yang ketiga, menciptakan champion berbeda namun saling berhubungan. Jadi pembuatan champion ini bisa dilakukan jika produk yang dijual memiliki target pasar yang universal atau umum. Contohnya, makanan yang dapat dikonsumsi oleh semua jenis usia. Nah, pembuatan champion yang berbeda secara tidak langsung akan memperkuat merek produk itu sendiri. Hasil produk semakin bertambah nilainya, begitu juga dengan kepercayaan masyarakat akan mengikuti. Yang keempat, dengan menciptakan mini seri. Iklan yang berbentuk mini seri sebenarnya sudah tidak asing lagi, apalagi di Indonesia. Sudah terdapat beberapa contoh merek yang telah menerapkan mini seri ini. Mini seri akan semakin memperkuat market atau marketing produk di mata masyarakat. Pembuatan atau penggunaan mini seri bisa kita letakkan di akhir cerita tiap episodenya atau produk ada dalam cuplikan mini seri tersebut. Yang kelima, dengan meminimalisir penggunaan kalimat. Teknik ini dilakukan dengan meminimalisir penggunaan kalimat-kalimat yang panjang untuk menjelaskan suatu produk. Kalimat-kalimat yang panjang cenderung akan membosankan bagi target pasar. Langkah keenam, menggunakan visualisasi sebagai strategi utama. Ada dua kategori yang wajib diperhatikan dalam pemilihan gambar. Yang pertama, gambar harus sesuai dengan produk yang akan dipromosikan. Dan yang kedua, gambar harus mampu menarik minat target pasar dan mampu mempengaruhi target pasar untuk membeli. Jadi sekali lagi, sisipkan gambar secara tersirat, promosi produk, dan minimalisir penyebutan produk untuk menghindari kebosanan pada target pasar. Dan langkah yang ketujuh adalah menggunakan layout produk yang sesuai. Layout bisa jadi memiliki pengaruh yang cukup besar. Pemilihan layout harus disesuaikan dengan kalimat atau juga gambar yang digunakan sebagai konten promosi. Layout di sini jelas dapat membantu target pasar dalam menyerap produk secara utuh dan pastinya juga akan lebih menarik bagi target pasar.